Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan menarik ketika kita menemukan sesuatu dalam pembelajaran kita. Sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin mencelikan mata kita. Sesuatu yang menyadarkan kita bahwa oh ternyata aku ini kurang di titik itu. Oh seandainya aku tahu ini dari awal. Pembelajaran akan memunculkan sesuatu yang baru yang menyemangati kita. Saya berharap saudara, kamu anak-anak muda atau bapak ibu yang lebih senior daripada saya, ayo belajar sama-sama. Ayo belajar sama-sama dan berubah. Saya ini tipenya anak yang mau belajar, orang yang mau belajar. Ketika saya remaja, seperti kebanyakan remaja merasa bisa, sombong, kuat, dan saya orangnya tidak mau mengalah. Sampai suatu kali saya memiliki pengalaman. Saya ditegur di depan orang banyak atas satu hal yang saya lakukan. Saya malu sekali. Saya malu sekali, itu usia sekitar 18 atau 19 tahun. Dan rasa malu itu memunculkan kesadaran bahwa ya memang harusnya aku tidak bersikap begitu, harusnya aku tidak mengatakan itu. Dan berikutnya, dalam kejadian berikutnya saya lebih hati-hati. Artinya teguran satu teman ini di depan orang banyak yang mempermalukan saya, ternyata menyadarkan saya. Saya belajar dan berubah. Kemudian ada lagi peristiwa di mana saya ini mempermalukan diri saya sendiri. Saya lupa bahwa saat itu di depan orang banyak juga. Saya bersikap seperti saya berhadapan dengan teman-teman saya yang biasa, bebas, lengean begitu. Dan tanpa sadar, kemudian ada satu orang memandang saya, orang yang senior, cukup umur, memandang saya dengan aneh. Dan itu cukup buat saya. Saya sadar bahwa, aduh, ternyata ada beberapa orang di luar teman-teman saya ini. Dan saya malu sekali. Rasanya saya pengen pergilah dari situ, tapi kan tidak bisa. Jadi akhirnya ya saya diam, saya menguasai diri, saya berubah sikap. Tapi sampai dengan hari ini saya masih ingat tatapan mata orang tua ini melihat saya. Merendahkan sebenarnya. Jadi bukan salahnya dia, salah saya. Saya tidak bisa membawa diri, saya lupa diri bahwa ada orang-orang lain yang melihat akan sikap saya. Kekanak-kanakan, lucu sih tapi tidak pantas. Ya, bukan dosa sama sekali, bukan. Bukan kemudian mempermalukan dirinya begitu, Pak. Oh, bukan. Tapi sikap saya kekanak-kanakan yang membuat, aduh, saya ini malu. Lalu ada beberapa lagi yang lain. Saya hanya mau bagikan ini bahwa orang yang mau belajar, sadar diri, mau berubah, pasti kehidupannya akan lebih baik. Dan kalau sikap mau belajar ini terus dipelihara, bahkan melebar ke bagian-bagian lain dalam hidup kita, bahkan kemudian seluruh bagian hidup kita, dengan sikap hati yang mau belajar, merenung, sadar diri kemudian berubah, kehidupan ini akan menyenangkan. Demikian juga dengan pernikahan, demikian juga dengan keluarga. Ibu bapak sekalian, tidak ada orang yang sempurna. Pasti engkau melakukan kesalahan.
dalam mendidik anak, dalam bersikap kepada anak. Pasti kau melakukan kesalahan tentang ngobrol, berbicara kepada suamimu atau istrimu. Tidak mungkin kau sempurna, tidak pernah ada kesalahan, tidak mungkin. Dan ketika itu terjadi, pasangan kita bisa tersinggung, sakit hati, merasa direndahkan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau memiliki hati yang mau belajar, maka itu menjadi awal kesadaran dan kemudian perubahan. Jadi saya sarankan, siapapun kita, jangan merasa bahwa sudah selesai semuanya. Karena itu kalau saya ditanya, Pak Yos itu sudah menikah berapa tahun? Maka saya menjawabnya, saya baru menikah 32 tahun. Baru, bukan sudah. Jadi, mengapa saya katakan baru? Oh, masih panjang perjalanan keluarga, pernikahan saya, rumah tangga saya masih panjang. Dan saya perlu belajar. Saya tidak merasa sudah bisa dan hebat di banyak hal, tidak. Orang lain mungkin mengatakan, Pak Yos sudah melakukan di atas rata-rata. Ya, bersyukur untuk itu. Tapi saya merasa bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Saya masih butuh belajar. Oke, jadi mari kita belajar. Mari kita belajar. Kita masih belajar dalam hal keluarga. Dan topik kita adalah kebersamaan. Kebersamaan sangat berharga. Sebelumnya kita belajar bahwa itu tergantung latar belakang suami atau istri. Dari keluarga seperti apa mereka memandang kebersamaan. Tetapi mari belajar, mari berbagi. Supaya mari kita melihat kebersamaan itu betul-betul berharga. Seorang anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tuanya merasa kalau aku mencukupi kebutuhanmu lah. Makanmu, jajanmu, pakaianmu, apapun yang kamu minta. Orang tua ini berpikir bahwa dia sudah bertanggung jawab. Padahal tidak sama sekali. Mengapa? Karena membangun rasa aman kepada anak itu juga salah satunya adalah ketika anak merasa tidak sendirian. Ada orang tua yang mendampinginya, bahkan melindunginya. Dan ini bagian dari kebersamaan. Bayangkan seorang anak yang mau ngobrol aja, mau minta pendapat orang tuanya. Dan dia takut, karena orang tuanya pemarah. Dianggap anak itu mengganggu. Akankah kebersamaan itu bisa dibangun? Agak sulit. Jadi mari mulai dari orang tua. Mulai dari orang tua. Dan kali ini kita akan belajar kebersamaan tentang tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Saya ingat sebagai seorang bapak muda sekian belas tahun yang lalu, ketika anak-anak kecil, saya ingin anak-anak saya itu mengalami sukacita masa anak-anak. Jadi apa yang membuat mereka senang, saya coba berikan, kami coba berikan. Salah satunya adalah berlibur. Jadi saya siapkan, saya sediakan uang di luar kewajiban yang ada. Kemudian saya ingin berlibur. Saya siapkan mobil dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Kami pergi ke banyak tempat, banyak kota untuk berlibur. Cuma kemudian saya ini sadar. Ketika anak kami yang ketiga, dia mengatakan, aku rasanya belum pernah ke Jakarta. Saya kaget. Loh, kita sudah ke Jakarta, nah, tapi kan masih kecil, aku nggak tahu. Kemudian saya tunjukkan foto-foto ketika kami di Jakarta, ketika kami di Ancol. Dia masih kecil sih, dibandingkan kakak-kakaknya. Kemudian saya ingatkan lagi, ingatlah ketika kita ke Surabaya, kita kejar waterboom. Ingatlah ketika kita ke Bali, kita tetap kejar waterboom karena kamu masih anak-anak. Jangan-jangan kamu keluar negeri kamu lupa. Oh, kalau yang keluar negeri aku sudah cukup besar. Aku ingat ketika di Singapura aku nangis. Kenapa?
Karena diajak jalan terus. Betul, waktu itu ya memang banyak jalan. Dan yang paling kecil ini menangis. Kenapa? Capek dipaksa jalan. Dan saya gendong dia. Yang itu dia ingat. Tapi ternyata yang waktu kecil dia nggak ingat. Ini yang saya maksudkan. Kebersamaan, bertumbuh bersama. Kali ini yang saya ceritakan adalah bertumbuh bersama dalam hal liburan. Dan ini akan merambah ke yang lain, bertumbuh bersama dalam hal mendidik. Bersama-sama mendidik. Jadi saya ini kemudian ingat akan kebersamaan. Sesuatu yang berbeda dalam hal mendidik. Anak yang paling besar lebih banyak terima pukulan memang. Lebih banyak terima hardikan. Anak yang kedua ya sedikit banyak lah. Anak yang ketiga ternyata kurang katanya. Siapa yang mengatakan kurang? Anak pertama dan kedua. Jadi anak pertama dan kedua mengatakan ini loh gitu, ditunjuk adiknya. Kurang pukulan, kurang hardikan gitu. Ya kami orang tuanya juga tertawa aja. Mengapa? Iya memang gitu. Mengapa? Waktu itu papa mama sedang belajar. Papa mama ini sedang belajar menjadi orang tua yang baik buat kalian. Dan tambah tahun kami tahu bahwa ada sikap-sikap yang salah. Jadi minta maaf ya, minta maaf papa, minta maaf ya mama ya. Ya itu tumbuh bersama, ada perbedaan-perbedaan sikap yang muncul kemudian ya sedikit menjadi omongan. Tapi itulah kebersamaan tumbuh bersama. Kebersamaan bertumbuh bersama. Jadi kalau kalian hanya punya satu anak, tidak terlalu banyaklah variasinya. Tapi kalau punya anak lebih dari 2 akan bervariasi. Buatlah dokumentasi yang cukup sehingga anak-anakmu tahu di masa dia bertumbuh. Kemudian ingatkan itu, bahwa kita ini keluarga. Berkali-kali saya katakan, kita ini keluarga. Ketika suatu kali yang ketiga belum lahir, 2 anak ini bertengkar. Anak yang pertama dan kedua bertengkar begitu rupa. Mereka lupa bahwa mereka itu saudara. Ribut di lantai 1, saya teriak dari atas, anak-anak, kita ini keluarga loh, kita mesti rukun loh, ayo diam dulu, tenang, nanti ngobrol lagi yang baik. Saya sedang lakukan apa? Bertumbuh bersama, memahami bahwa kita ini keluarga, kita ini harus rukun, dan itu harus dibangun. Kebersamaan sangat berharga. Terlebih lagi, kebersamaan ketika bertumbuh bersama itu sangat menginspirasi kemudian untuk rumah tangga mereka kelak. Kita akan lanjutkan lagi. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.